Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah masuk di bab tafkhim dan tarqiq. Setelah yang pertama diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala pada huruf hamzah di lafaz alif alhamdu a'udhu ihdina, kemudian Allah dan lam, kemudian mim dan ba, barqun batilun, khususnya pada ba, barqun batilun, ini yang mesti betul-betul tahari, karena pada ba ini dengan sifat syiddah yang ada, terkadang karena berlebihan, Assalamualaikum, maunya menjelaskan sifat syiddah yang ada pada ba ini, yang kemudian terdorong untuk kepada tafkhim. Padahal ini adalah huruf mustafilah dari huruf istifal yang sifat aslinya adalah tarqiq, dibaca tipis. Terlebih di depannya adalah huruf ba dan juga ra pada ra yang disukun sebelumnya fathah. Ini adalah mufakhamah. Kemudian qaf, ya. Banyak qaf, maka ini adalah huruf-huruf yang kuat, ya. Yang dalam dua kalimat ini mesti diperhatikan, ya, pada barqun dan batilun. Dan tentunya alifnya akan mengikuti. Ketika ba dibaca dengan tafkhim, maka alif mad akan mengikuti. Ini akan ikut tafkhim. Karena pada alif tadi sebagaimana kita bahas di awal, bahwa huruf mad tidak memiliki sifat khusus tafkhim atau tarqiq, tapi mengikuti kepada sebelumnya. Kalau sebelumnya terbaca tafkhim, maka juga akan mengikutinya. Ini pada lafaz barqun dan batilun. Maka jadi dua-duanya, ini alifnya dibaca tafkhim, demikian pula ba-nya, ya. Karena syiddah, sifat syiddah yang ada pada ba. Nah, lafaz ba ini ada masuk dalam huruf-huruf syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ini ba masuk, ya. Syiddah ini huruf kuat. Kemudian ba juga termasuk di antara huruf yang qalqalah. Tapi sekali lagi dengan sifat istifalnya tetap dibaca tarqiq ini. Qala wa ba'a barqun batilun bihim bidhi fahris ala syiddati. Maka di sini fahris, perhatikan, jaga ala syiddah, dengan sifat syiddah yang ada pada ba, wal jahr alladhi fiha, yang ada padanya. Menjaga sifat syiddahnya, tapi jangan sampai keseret kepada tafkhim. Karena meskipun itu syiddah dari sifat yang kuat, tapi tetap ini adalah huruf-huruf mustafilah. Karena nanti kemudian tafkhim, kemudian alifnya pun juga akan mengikuti. Dan ini zahir, nampak jelas sekali pada pada lafaz barqun dan batilun. Manakala tidak benar diperhatikan. Adapun pada lafaz bihim dan bidhi, ini tidak terlalu kentar, tidak terlalu kelihatan, ya. Dan juga kecenderungan kepada tafkhim pun juga kecil, ya. Tapi pada lafaz barqun dan batilun ini mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali pada lafaz barqun. Yakadul barqu. Terlebih ra-nya juga ra mufakham karena sukun sebelumnya fathah. Yakadul barqu yakhdafu absarahum. Ini tafkhim.
Yang benar, yakadul barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Bedakan antara yakadul barqu, yakadul barqu. Di seorang rakaat imalah sughra ya. Pada ya, ini. Pada barqun. Demikian pula pada batil. Batin juga sama ya. Ini dua yang diperhatikan. Qala fil jimi ka hubbis sabri rabwatin tustat wa hajjil fajri. Kemudian juga pada jim juga perlu diperhatikan. Di mana di sini juga diberikan contohnya hubbi as-sabri rabwah. Kemudian pada jim ujutussat wa hajjil fajri. Ujutussat juga diperhatikan pada jim. Tapi ini pun juga tidak terlalu. Ujutussat haji al-fajri. Ini tetap dengan sifat tarqiqnya. Tapi untuk pada lafaz ujutussat haji dan juga fajri, ini pun juga keseret kepada tafkhim pun juga kecil ya. Karena pada fajri misalkan ra-nya di sini adalah kalau kemudian diwasalkan, ini termasuk nanti di ahkam ra akan dibahas, diwasalkan maka itu dibaca tarqiq ya. Kalau tarqiq pun juga jimnya mengikuti. Hanya kemudian ketika disukun ya. Ketika diwaqafkan wal fajr maka wal fajr akhirnya jimnya sedikit, tapi ini juga sangat istilahnya lembut sekali tafkhimnya jim ya. Kalau tidak betul-betul yang ahlul ada artinya ini kurang bisa kurang jelas ya dari tafkhimnya jim. Wal fajr ini aj ya, jadi sebelumnya di fathah ya. Maka dengan tafkhimnya fajr wal fajr. Tapi kalau kemudian diwasalkan akan lebih kepada tafkhim itu kecil kemungkinan. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Wal fajri kan kalau diwasalkan dengan ra tetap tafkhim ya. Ini. Wa fil jimi ka hubbis sabri Warabwatin ijtussat wa hajjil fajri. Qala wa bayyinan muqalqalan in sakana, dan jelaskanlah muqalqalan pada qalqalah in sakana jika disukun. Jadi di tengah kalimat maka jelaskanlah qalqalahnya. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana, dan kalau waqaf lebih jelas. Dan kemarin tadi sudah kita bahas sifat qalqalah kubra dan wusta juga sughra-nya. Dari kubra, wusta dan sughra. Pada yang wusta ini ketika huruf qalqalah disukun di tengah kalimat ya, maka ini juga jelaskan ya. Wa bayyinan muqalqalan, jelaskan sifat qalqalah. Afatatma'una, tapi itu seperti seperti hidup. Di sini bukan juga ada seperti saktah ya. Afatatma'una an yu'minu lakum yu'min. Ya, perhatikan pada hamzahnya juga.
Dan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Nah, jelaskan. Lam yalid wa lam yulad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Ini ketika waqaf akan lebih jelas. Tapi ketika disukun maka juga jelaskan. Waqaf baik dengan syaddah atau tidak maka lebih jelas dari yang ketika disukun di tengah kalimat. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Ketika waqaf, ketika berhenti, maka qalqalahnya lebih jelas daripada ketika disukun di tengah kalimat. Dan ini sudah kita bahas. Qala waha ahas hasa ahatul haqqu. Kemudian ha pada lafaz hasa. Ini juga dibaca tarqiq. Dan perlu diperhatikan kenapa depannya shad. Ya. Shad ini huruf musta'liyah mutbaqah. Ya. Huruf isti'la dan itbaq. Hafal haqqu ana rawattuhu. Di surat Yusuf ya. Hasa. Kemudian ada lafaz ahabtu. Ya. Juga ha pada ahabtu ya. Kenapa ha di sini dengan sifat tarqiqnya? Karena istifal di depannya adalah ta. Ta meskipun ya. Ta ini disukun dan sukun merupakan tanda lemah ya. Tapi karena ini adalah huruf yang memiliki sifat-sifat yang kuat, huruf ta semuanya sifatnya kuat, terlebih tambah sukun lagi di sini adalah qalqalah mestinya ya. Tapi karena di depannya ta ya. Depannya ta berharokat. Ini idgham. Diidghamkan. Tapi idghamnya bukan idgham yang kamil. Idghamnya idgham naqis ya. Idgham naqis ya. Artinya meskipun diidghamkan tapi sifat ta-nya tetap keluar. Ahad tu. Bukan idgham yang kamil. Kalau idgham kamil ahad tu. Ya. Ahad tu. Pada ha dan ta-nya. Ha ahad. Maka jangan terbawa ahad. Bima lam tuhid bih. Ahad tu. Ahad tu bima lam tuhid bih. Ha-nya ini pada huruf ha ditarqiq kemudian ta-nya tetap ahad tu ya, ahad tu. Ini ta tetap dengan sifatnya tapi meskipun di situ sukun dan diidghamkan kepada ta, namun sekali lagi sifatnya tetap ada ya. Ini. Dengan ketemu dengan hak pada shad tadi yang pertama has ketemu dengan shad, kemudian kedua ta yang semuanya huruf kuat dan syiddah ya. Huruf syiddah, huruf musta'liyah, ya. Kemudian juga huruf itbaq dan ini juga qalqalah ya. Kemudian yang ketiga pada lafaz al-haqqu. Dan juga dengan qaf yang juga memiliki sifat syiddahnya. Al-haqqu aqul haqqun. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Jangan terbawa dengan qafnya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Ini sudah imalah dan juga tafkhim. Karena imalah itu kecenderungannya kepada tafkhim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq
وأن ما يدعون من دونه الباطل. Maka kalau kemudian terbaca tafkhim, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ini yang kedua ini adalah laham ya, karena tafkhim pada hak di al-haqqu dan juga pada ba-nya ya, di batil. Wa ahas hasa ahattul haqqu. Kemudian pada wasina mustaqima yasqu yasqu. Kemudian sin pada mustaqim, ihdinas siratal perhatikan, musta depannya huruf ta yang juga syiddah ya. Huruf ta adalah huruf yang memiliki sifat syiddah. Yasbu juga yasbu, sin disukun depannya bo, dengan sifat semua yang kuat ada pada bo ini, dari syiddah, dari jahr, dari isti'la, itbaq, ismat, kemudian juga sifat qalqalahnya ini bo. Kemudian qaf pada yasbu, sama seperti pada al-haqqu ya, ketemu dengan huruf yang syiddah ini. Mustaqim mus ihdinas siratal mustaqim musta. Nah, pada ta-nya, sin-nya perhatikan. Ta-nya juga dibaca tarqiq di sini. Tapi syiddah dengan sifat syiddah yang ada pada ta-nya. Wasina mustaqima yasbu. Ini berkaitan dengan beberapa yang diingatkan oleh Jazari rahimahullahu taala. Yang pertama pada lafaz hamzah, kalau bisa kita simpulkan ya, dari lafaz hamzah, dari hamzah ya, yang perlu diperhatikan. Jadi dibaca tafkhim ya. Waraqiqan mustafila min ahrufi'in. Kaidah pertama yang harus dipegangi bahwasanya huruf istifal harus dibaca tarqiq. Huruf isti'la dibaca tafkhim. Maka jangan sampai mentafkhim dari huruf-huruf istifal. Kecuali pada lam dan ra. Nanti ada babnya di babur ra'ah. Maka yang pertama katakan wa hadiran tafkhima lafdil alifi. Wa hadiran tafkhima lafdil alifi. Dikatakan wahadiran ya. Wahdar min tafkhimi satu alif ya. Alif ada satu adalah alif ya. Pada lafaz alhamdu, a'udzu, ihdina, dan Allahu. A'udzu, ihdina. Kemudian yang kedua, wa hadiran tafkhim lafdhil alifi ka hamzi alhamdu a'udzu ihdina pada hamzah ya. A'udzu ihdina Allahu thumma lam, kemudian lam pada lillahi dan lana, kemudian wal yatalattaf, wal yatalattaf, kemudian ala Allahi pada lam yang pertama, wal yatalattaf wa ala Allahi, kemudian walawwalin ya. Lam pada walau, pada walawwalin, wal yatalattaf wa ala Allahi walab ya.
Kemudian yang ketiga pada mim. Ya. Tiga adalah mim. Mim pada makhmasah. Pada lafaz makhmasah. Wal mima min makhmasatin wa min marad. Fi qulubihim maradun. Maradun. Wal mima min makhmasatin wa min marad. Fi qulubihim maradun. Maradun. Fazadahumullahu marada. Kenapa? Di depannya adalah ra, ya. Ra yang mufakhamah. Mara. Nanti di bab setelahnya adalah bab ra'at, ya. Bab ra. Kemudian yang keempatnya adalah ba. Pada barqun. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. فيه ظلمات ورعد وبر برق باطل lafaz barqun batilun. Kemudian batinun juga ada san. Bihim bibi. Surah Al-Baqarah misalkan huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal ya wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi huwallazi yurikumul barqa Tarqun. Maka kalau tidak juga akan tersyarat kepada ra-nya yang mufakham, kemudian depannya adalah qaf. Huwallazi yurikumul barqa. Ini tafkhimnya ba, ya. Wa ba'u barqun batilun bihim bidhi fakhris ala syiddati wal jahri alladhi. Maka jaga dengan sifat syiddahnya, namun jangan berlebihan, ya, sampai cenderung kepada tafkhim atau kepada imalah, ya, pada imalah. Ini pada ba, fakhris ala syiddati wal jahri alladhi fiha, yang ada sifat jahr yang ada pada sifat syiddah yang ada pada ba ini. Fakhris ala syiddati wal jahri alladhi syiddah dan jahr. Ba ini adalah sifatnya jahar dan syiddah. Juga qalqalah. Ini memiliki ada beberapa sifat yang kuat. Tapi tetap ini adalah huruf yang huruf mustafilah. Dibaca tafkhim. Ini kuat pada syiddah, pada qalqalah, pada jaharnya. Tapi tetap ini adalah dengan istifalnya adalah huruf yang dibaca tarqiq, dibaca tipis. Fiha wa fil jimi. Kemudian yang kelima pada jim, ya. Pada jim. Ya. Atau lanjutannya di sini juga disebutkan Al-Jazari lafaz hubbi, ya. As-sabri, rabwah, fi rabbatin dzati qarar. Kemudian jim pada lafaz ujtusat di surat Ibrahim, ya.
Ustaz. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Ini ada jim di ujtussat. Wa hajji. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Di surat Al-Baqarah, kemudian juga di surat Al-Hajj sendiri juga. Wal hajji al-fajri. Wa Qur'an al-fajr. Fajr. Perhatikan. Wa Qur'an al-fajr. Wa nunazzilu minal Qur'an. Di surat Al-Isra'. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wa Qur'an al-fajr. Fajr. Ya. Perhatikan jimnya. Bagaimana tafkhimnya? Wa Qur'an al-fajr. Fajr. Maka buka mulutnya lebar-lebar supaya tidak cenderung kepada imalah atau tafkhim ini. Kalau diwasolkan lebih ringan ya. Inna Qur'an al-fajri, ya, karena depannya membantu. Depannya adalah dibaca tarqiq ya, ra-nya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya. Ini di antaranya pada lafaz pada huruf jim. Kemudian beliau jelaskan pada qalqalah wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Kemudian juga berikutnya pada lafaz ha, ya, pada huruf ha ya. Yang keenam adalah huruf ha. Ha pada lafaz hasa. Surat Yusuf. Ini satu tok, enggak ada yang lain. Kemudian pada ahabtu. Dan al-haqqu. Ahabtu. Sini sukun tu. Ahabtu ya. Maka ba-nya di sini perhatikan. Ba dengan sifat kuat semuanya, meskipun di sini disukun, diidghamkan kepada ta, maka tetap ditambahkan ya. Tambahkan dari sifat isti'la'nya ini ya. Ahabtu. Hal ini tidak lain itu orang kuat ya, tetap apapun hanya tetap kuat ya. Nanti ada bab sendiri di bab ra'an ya. Pada lafaz firqin. Firqin ya. Dan ini satu-satunya di surat Asy-Syu'ara ya. Fakana kullu firqin katawdil azim ya. Firqin pada lafaz firqin fa ya, qaf di kasrah. Qaf ini kan huruf semuanya huruf yang kuat ya. Dari qalqalah, syiddah, jahr semuanya kuat. Ini. Juga musta'liyah, huruf isti'la.
dan di kasrah. Ini firqin di kasrah, kemudian ra sebelumnya juga sukun dan kasrah. Makanya kemudian boleh dua-duanya. Ra di sini pada ra yang semestinya dibaca tarqiq karena sukun dan sebelumnya kasrah, ya. Ra sukun, ra mati sebelumnya kasrah, mestinya asalnya adalah dibaca tarqiq. Tapi karena di depannya ini adalah qaf. Depannya qaf, hanya qafnya ini di kasrah. Kalau seandainya qafnya kemudian di dhamma, maka praktis harus mengikuti. Ini dibaca tafkhim. Tapi karena qafnya dibaca di kasrah, menunjukkan ini lemah. Karena itu jawaz wajhain, boleh dua-duanya. Kalau dibaca tarqiq, kembali kepada asal ra mati sebelumnya kasrah, dibaca tafkhim karena pengaruh dari qaf itu. Nanti di bab ra'at. Maka ini huruf-huruf isti'la ikut hukumnya. Harus yang lain. Maka dalam prakteknya perlu untuk diperhatikan. Ini halsa. Karena ini juga kita lihat banyak yang kemudian ketemunya dengan huruf-huruf isti'la ini. Ha ketemu dengan shad, ya. Ahabtu di sini al-habtu juga ketemu dengan huruf-huruf mustadah, huruf mustadah semua. Qaf, ta dan shad. Baik. Ini pada halsa ahabtu. Maka meskipun di sini disukun tetap memiliki pengaruh. Al-haqqu. Al-haqqu juga sama. Kemudian yang ketujuhnya adalah sin, ya. Pada sin. Pada sin. Pada mustaqim, ya. Wasina mustaqim yasbu pada lafaz ya. Mustaqim, ya. Kemudian pada lafaz yasbun yasbun. Yaskun. Nah, ini semuanya ketemu dengan huruf syiddah. Sin ketemu dengan ta, huruf syiddah. Sin kemudian ba dan qaf tadi di atas sudah. Ya, ketemu. Ini juga huruf ba dan qaf dari huruf-huruf yang syiddah. Yang mesti perlu diperhatikan. Wasina mustaqima yasqu dan sin pada lafaz mustaqim. Ini diantaranya yang perlu diperhatikan dan masih banyak lagi pada lafaz-lafaz yang semisal dengan ini. Yang jelas perlu menjadi kaidah bagi kita yang perlu dipegangi tadi antara musta'liyah dan mustafilah. Dari huruf-huruf isti'la dibaca tafkhim dan mustafilah adalah dibaca tarqiq. Maka jangan sampai yang mustafilah ini kemudian terbawa kepada huruf-huruf yang musta'liyah mufakhamah itu. Ini diantaranya. Ya. Baik. Kemudian lanjut pada bab ra'at atau untuk besok aja ya. Dan khonafidin jazakumullah, ini pernik-pernik seperti ini banyak diingatkan oleh beliau. Nanti di bab tahdzirat ada bab sendiri juga. Ini yang sering lepas dari perhatian kita.
Khususnya pada itbaq dan isti'la. Itbaq dan isti'la. Ini sifat itbaq dan isti'la ini yang betul-betul perlu diperhatikan. Pada 7 huruf dan 4 ya. Khussa, waw, tin, qid pada sifat isti'la'nya. Kemudian sod, wad, ta dan wa pada itbaqnya. Maka kalau itu ketemu dengan huruf itbaq dan isti'la sekaligus 4 ini yang betul-betul perlu diperhatikan karena ketemu dengan orang-orang kuat ya. Dengan huruf-huruf yang kuat, maka kalau kuat ini bisa itu tadi ya, terinjak ya, terseret dan kemudian hilang ya. Ini perhatikan. Maka sementara kita dituntut wa fi kulli haqqin haqqahu. Bagaimana di bab tajwid sudah dibahas ini. I'ta'u kulli harfin haqqaha. Wa huwa i'ta'u kulli harfin haqqaha mustahaqqaha, memberikan kepada masing-masing huruf akan haknya. Haknya yang lemah diberikan. Jangan kemudian sampai hilang. Namun ini sekali lagi butuh kepada praktek, kepada latihan dan perhatian ya. Praktek, kemudian latihan dan perhatian. Perhatian maksudnya di sini adalah kejelian. Jangan sampai terjadi 1 2 3 kali salah, kemudian keempatnya juga salah di tempat yang sama ya. Seperti tadi misalkan pada hak ya. Pada a'udzu billahi. Diulang lagi bismillahi. Diulang lagi alhamdulillahi ya. Ini izhar semua mestinya ditampakkan. Maka ini juga perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Ha. Maka diingatkan yang satu berikutnya kejelian. Sekali lagi dibutuhkan kepada kejelian dalam hal ini. Ya. Perhatian. Ketemu dengan huruf-huruf yang apalagi huruf yang itu ditahdir ya. Ditahdir ini. Kalau ditahdir diperhatikan dengan kemudian ini sekali lagi butuh kepada tadi latihan, kemudian kejelian dan perhatian ya. Agar bisa dengan baik praktek dan latihan. Bagaimana hak izharnya hak. Kita tahu huruf izhar. Dan izhar itu bukan berarti ketika disukun juga ketemu nun mati dengan nun mati ketemu dengan hak. Itu tok itu tidak, aslinya adalah huruf-huruf halaq. Huruf halaq itu izhar. Ya. Nampak harus tampak jelas. Maka berikan haknya hamzah, berikan haknya hak sebagaimana mestinya. Dan hamzah juga paling sering. Ya. Imma hilang keseret atau kemudian berubah jadi ain. Ini yang sering. Ini pada hamzah. Ya kalau praktek baru kemudian akan terasa sekali. Oh iya. Ini ikhwan fillah jazakumullah pada pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini. Dari sini kita semakin ngerti bahasanya ya ini permasalahan tajwid sekali lagi tidak segampang yang atau sesepele yang kita bayangkan ya. Hanya apa yang kita bahas dari ini. Belum lagi ahkamun nun ya. Yang nun mati, mim mati, kemudian juga mad. Ini pun juga banyak yang masih terbawa dengan lahan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini salah artinya. Maliki yaumiddin. Ini ini mad arid lis-sukun ya, mad arid lis-sukun. Maka nanti banyak lagi ya. Belum lagi di idghamnya.
belajar idgham, udah pas betul belum idghamnya. Antara idgham dengan gunnah, kemudian iqlab, khususnya pada bacaan iqlab dan ikhfa nanti ini yang ada pembahasan yang mungkin perlu juga diperhatikan di ikhfa dan iqlab. Pada lafaz mim ba'di atau mim ba'di, yang benar yang mana? Apakah izmam ya dengan dikatupkan atau kemudian ada infitah sedikit, ada furjah ya. Atau bagaimana? Ini juga pembahasan yang belum lagi ikhfa'nya ya juga ya. Mas Saudara. Baik. Ini yang istilahnya yang banyak kita pahami saja dalam prakteknya ternyata juga belum pas ya. Itu saya rasakan seperti itu dulu, ngerti itu ahkamun nun, qaidahnya ngerti semua, itu hafal ya. Dari Hidayatus Sibyan itu hafal. Tapi ketika praktek ternyata prakteknya beda ya. Artinya prakteknya ini ada beberapa. Sempat sebelum talaki sempat ribut sama anak mana itu anak Kenya atau Burkina Faso itu, anak Afrika ini. Ribut masalah itu, dia kenceng masalah iqlab itu khususnya ikhfa itu lah. Itu sampai kemudian yang kita tahkim ke orang mukri itu. Ini ya itulah yang ma balagha alaina minal ilm ya. Ma balagha ilaina minal ilm yang ketika itu sampai kepada kita dari ilmunya. Maka ternyata masalah itu juga istilahnya kita lihat bagaimana khilaf yang terjadi di kalangan para ahli qiraat dan ahli tajwid. Apakah ada malzamah, ya, ada keharusan seperti ini, nanti kita lihat di bab itu. Ya. Baik, barangkali untuk pertemuan ini kita cukup. Besok pagi kita bahas di bab ra ya. Oke, satu kali pertemuan lagi di bab ra. Dan ini pun juga mungkin satu pertemuan untuk ra pun juga belum cukup ya, mungkin ra banyak masalah ini. Ra dan lam ini banyak masalah ya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk bisa menyelesaikan ya. Tidak harus besok pun juga kapan waktunya biidznillah taala ya. Baik, ini dulu. Mudah-mudahan ya 2 hari atau 3 hari ini minimalnya memancing kita lah ya. Semangat. Yang pertama, yang kedua lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati dan untuk lebih kita banyak perhatian dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.